Bapak Pendidikan Indonesia. Sebutan yang akan terus dilekatkan kepada seorang pendidik bersahaja yang rela melepas jubah kebangsawanannya agar bisa berbaur dan merakyat. Tapi jarang kita tahu, sebelum menggagas filosofi pendidikan kita, beliau memulai langkahnya sebagai seorang aktivis, pejuang, dan wartawan cerdas dan tajam dalam mengkritik penjajahan. Dialah Ki Hajar Dewantara. Terakhir di keluarga bangsawan dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat, ia lahir dengan tubuh yang sedikit berbeda. Sampai-sampai sang ayah memberikan nama pena yang lucu buatnya. Namun menurut sahabat sang ayah, bentuk fisik inilah yang menandakan sang bayi yang akan berpengaruh besar nantinya. Sebagai seorang bangsawan muda, Suwardi kecil memiliki hak istimewa yang tidak dimiliki anak lainnya. Lalu di masa remaja, beliau pun mendapatkan kesempatan untuk bersekolah dokter di Batavia secara cuma-cuma. Namun dikarenakan tubuh yang sakit-sakitan, beliau harus tidak naik kelas dan dicabut beasiswanya. Walaupun pencabutan ini juga dicurigai karena ada motif politis di baliknya. Tapi gagal menjadi dokter tidak lantas membuatnya hilang arah. Malah ia menemukan kekuatan baru dengan bersenjata, kertas, dan pena. Tulisan-tulisan Suwardi menarik perhatian dua pemuda lainnya yang juga tengah membangun pergerakan, Dr. Cipto dan Douwe Dekker. Ketiga orang inilah yang kemudian bahu-membahu menyebarkan ide Indonesia Merdeka lewat partai politik pertama di Nusantara. Ibarat mendapatkan angin, di sana Suwardi semakin garang mengkritik ketidakadilan yang menimpa bangsanya. Puncaknya, ia menuliskan sebuah kritik tajam yang ditujukan kepada bangsa penjajah. Tulisan yang sangat ironis menyindir perayaan kemerdekaan Belanda di atas tanah sebuah bangsa yang sedang mereka jajah dengan ongkos yang juga harus dibayar oleh orang-orang tertindas. Merahlah wajah dan telinga Belanda. Suara lantang Suwardi dianggap sudah keterlaluan. Bersama rekan seperjuangan, 3 serangga itu pun dibuang ke negeri Belanda. Raga boleh diasingkan, tapi bara dalam jiwa tegar menyala. Di tengah pengasingan, Suwardi justru tercerahkan. Ia mengenal gagasan pendidikan dari tokoh-tokoh besar yang ide-idenya kelak membawanya ke arena juang yang sama. Kembali ke tanah air, jalan terjal masih dihadapinya. Suwardi lagi-lagi harus berhadapan dengan pihak pemerintah kolonial. Celakanya, kali ini ia harus sampai mendekam di penjara. Tapi dari balik jeruji, hatinya gelisah mendengar kabar sang istri yang mengalami pendarahan parah sehabis melahirkan anak ketiga. Lalu, disinilah titik balik itu. Pada satu kesempatan, sang istri mengingatkan Suwardi tentang janjinya kepada sang guru agar mau mendidik kaumnya yang masih tertindas. Bagai mendapat ilham, Suwardi pun segera bersiap lahir menjadi sosok yang baru. Ya, ketika bebas, ia lekas mendirikan sebuah sekolah. Taman Siswa namanya. Sebuah cara perjuangan yang ia pilih untuk memperkuat rakyat dengan senjata terhebat, pendidikan. Ia juga menanggalkan nama kelahirannya, menggantinya dengan nama panggilan yang setara, Ki Hajar Dewantara. Mimpinya sangat besar dan melampaui zaman. Cita-cita untuk meraih kemerdekaan bukan hanya merdeka dari penjajahan bangsa-bangsa, tapi juga kebodohan yang memenjara. Inilah sumbangsih terbesar yang membuatnya dikenang sebagai Bapak Pendidikan Indonesia kelak. Perjuangan melawan penjajah tidak melulu dengan senjata. Kisah dari seorang dokter rakyat membela kaumnya dengan cuma-cuma, juru ketik yang rajin mengkritik, ataupun seorang pendidik yang rela turun dan meninggalkan zona nyaman, menyadarkan kita kalau perjuangan itu adalah tentang memiliki ide dan mimpi yang besar. Butuh 3 dekade bagi 3 serangkai sampai cita-cita kemerdekaan dinikmati oleh kita semua hingga hari ini. Sekarang, giliran kita untuk menentukan mimpi dan cita-cita besar bagi Indonesia di masa depan.
Dan seperti biasa, terima kasih.